Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari mahasiswa UST. Di sini memiliki kegiatan untuk observasi di tempat usaha Bapak. Iya. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Kinardi. Jingardi. Iya. Di sini kami ingin memberi beberapa pertanyaan tentang bagaimana usaha ini bisa berdiri dan bagaimana strategi dalam menjalankan bisnis enceng gondok sebagai menjadi produk anyaman dan lain-lainnya. Yang pertama, perlu nggak sih kita tanya tentang sejarah berdirinya itu, perlu nggak kira-kira ya? Kayaknya langsung aja. Langsung, jadi kita langsung bagaimana itu ya. Jadi yang pertama, dalam menjalankan bisnis ini, produk Bapak ini memiliki keunggulan apa aja, Pak? Kan Bapak kan memiliki beberapa pesaing, kan? Iya. Nah, apa yang menjadi keunggulan dari produk Bapak sehingga banyak dari orang-orang itu membeli atau memesan di tempat Bapak? Kalau menurut pembelinya itu kualitasnya lebih bagus. Dari segi Dari kerapian sama gitu. Kata pembelinya, saya nggak bisa membandingkan antara yang satu, nggak bisa melihat dari sana dari sana kan nggak bisa melihat. Tapi kata pembelinya itu. Tapi harga saya emang lebih mahal daripada yang lain-lain. Katanya lebih mahal kata pembelinya, tapi ya masih tetap beli di tempat saya karena lebih bagus kualitasnya. Karena orang beli kan masih milih kualitas yang bagus ya, Pak ya. Iya. Walaupun mahal dikit tapi yang penting lebih bagus kualitasnya. Kemudian inovasi yang Bapak beda dari yang tempat lain itu apa, Pak? Produknya itu atau mungkin dari kayak prosesnya atau mungkin Cuma bahan-bahannya? pada prosesnya. Kalau mereka biasanya yang lain itu bagaimana lebih cepat, tenaga sedikit tapi apa itu hasilnya kalau orang lain tenaganya sedikit tapi bisa banyak. menyelesaikan banyak gitu loh. Tapi kalau saya nggak bisa karena saya menjaga pada kualitasnya itu harus ada yang berada yang bersihkan yang memerlukan tenaga kerja yang banyak. Makanya saya kalau jual disamakan sama yang di lain. sana sini sama itu saya nggak bisa karena saya tenaga kerja saya yang lebih banyak gitu. Dan karena Memakan itulah, tenaga kerja yang lebih banyak. nah itu membuat produk itu lebih baik ya, Pak. Iya. Makanya bisa beda begitu. Iya. Oke, lanjut. Apalagi ditanyain? Ini sih Pak, terkait mungkin kalau selama berjalannya usaha Bapak ini, apa sih kemungkinan kayak kurangnya itu mungkin dari pekerjanya gitu atau Kurangnya nggih, penganyamannya masih kurang. iya tenaga kerja yang nganyam itu yang kurang. Kalau sekarang sama bahan bakunya juga kurang, susah carinya. Bahan bakunya tuh sekarang naik nggak sih Pak? Naiknya udah apa dari 6.000 jadi 12.000 ganti harga. Dalam Bisa cuma 100% gitu naik ya, Pak? iya, itu cuma dari sebelum puasa itu berarti sebelum puasa bulan apa ya, kalau jangkanya 2 bulan sebelum puasa itu masih sekitar 5.000 6.000 langsung jadi 8.000 langsung naik banget itu ya. karena kemarau panjang itu Mas, kemarau panjang karena kemarau. di daerah Tegal itu pada mati semua. Yang Demak kena banjir rob itu loh, air asin. Iya, kemarin itu. Nah itu kena air asin itu enceng juga pada mati. Terus akhirnya nggak ada bahan baku, sekarang naik jadi 12.000. Tapi naiknya nggak langsung 12.000. Dari berapa itu? Dari 5.000 terus 6.000 terus 8.000 terus 10.000. Sekarang 12 sekarang. Tapi termasuknya cepet Pak naik Pak ya. Dalam Iya, 2 bulan cepat. sebulan Dari aja itu kan. Cuma 2 bulan naiknya Karena 100%. yang nyari banyak, mau lebaran kan banyak, Iya. yang permintaannya banyak, bahan bakunya kurang, jadi harganya sekarang mahal. Sekarang ada yang 11 tapi ngambil sendiri, gulung sendiri. Buang-buang tenaga ya. Enggak, saya mending yang itu lah, aku ngambil sendiri, jadi ngambil gulung di pantai sendiri itu loh. Oh, Tapi harganya 11.000. Si Pak, apakah ada rencana untuk masih ada kayak kekurangan dalam
produksinya, misal alatnya masih kurang atau mungkin cara pengolahannya masih kurang, yang ingin rencana untuk meningkatkan itu bagian apa Pak? Kalau alatnya itu cuma alat yang sederhana ya, kalau anyam itu cuma gunting, terus sama itu apa itu gilesan, yang buat gilesan itu, gilesan, terus sama itu loh, apa itu sumpetan yang seperti jarum. Oh ya itu. Iya. Nah, cuma itu alat-alatnya yang khusus buat anyam. Tapi kalau yang finishing ya cuma apa karena saya itu manual kan untuk mempekerjakan orang lebih banyak. Iya. Nggak pakai apa itu yang kompresor itu cuma kuat. Jadi alat-alat yang sederhana. Bapak kalau misalkan ngajarin apa karyawan baru gitu biasanya berapa lama? Khusus anyam atau nganu apa kalau itu? yang anyam? Kalau yang anyam lama itu 1 minggu belum tentu bisa. Itu jarang kalau dari nol, biasanya yang ikut ke sini paling udah agak bisa nganyam, itu dari nanti aku memperbaiki. Kalau nol itu pernah aku ajari nggak bisa terus mereka nggak jadi. Kalau yang dari nol gitu. kecuali saya mau ngajar di sana harus bisa, itu malah bisa. Tapi kalau orang itu minat dari rumah mau ke sini tapi nol, belum punya pengalaman nganyam, di sini diajari nggak nggak kuat. Paling 1 minggu belum tentu bisa itu kalau nganyamnya. Tapi kalau finishing ya di sini bisa. Ntar misalnya kita ini mau belajar gimana Pak? Nyebar dikit-dikit lah ya kan. Nganyam kan nih. Jadi nol banget. Ya, kalau belajar ya itu sebetulnya tergantung orangnya, orang yang mau belajar itu loh. Iya. Itu ada yang cepet, mungkin dikasih tahu caranya nganyam gini. Itu mungkin langsung paham, praktekkan. Ada yang bisa tapi kurang baik. Nanti ada waktu untuk memperbaiki, paling sekitar 3 hari udah bisa. Tapi ada yang sampai berminggu-minggu, bahkan bertahun-tahun jelek ada. Ya, tergantung ya. Udah beberapa tahun hasilnya tetap jelek. Mungkin perlu bakat juga Pak yang nyampe ya. Iya, Bakat juga perlu. Kalau untuk itu Pak, ancamannya tadi kan, kalau ancamannya kayak misal bahan baku tadi kan susah ya yang Iya. Bondo sampai naik 100% itu. Terus selain itu Pak, kayak misal pesaingnya di sini tuh banyak nggak sih Pak? Dari pesaingnya otomatis banyak sekali kan sekarang. Sederet ya Pak? Enggak cuma sini, di luar yang dulu pernah ngambil ke tempat saya, akhirnya langsung ngambil ke pengrajin yang lebih bawah saya gitu loh. Iya. Nah itu ada. Dan kan dulu jadi pembeli saya dan langsung. Iya. Nggak menjadi pesaing, tapi nggak apa-apa. Tetap ini yang mempertahankan kualitas Iya, tadi Pak ya? yang penting mempertahankan kualitasnya. Nyatanya sampai sekarang ya tetap masih jalan, Masih eksis. masih ramai. Paling jaya kayaknya ini. Kalau enggak jaya masih ada yang lebih jaya lagi. Ini Pak, kalau dilihat dari banyaknya pesaing ini tuh peluangnya besar nggak sih Pak untuk berkembang lebih besar lagi di Peluangnya besar. banget. Apalagi kalau mau Ramadan ini banyak banget pesanannya. Pak. Iya. Kalau ini loh, banyak pesaing, saya masih kewalahan. Untuk memenuhi permintaan itu masih kewalahan Ya, Pak. waktu sekarang ini masih kewalahan. Nah, ini kemarin banyak yang saya tolak. Atau karena enceng sulit terus ke tempat saya semua atau gimana. Untuk permintaan itu kebanyakan dari mana Pak? Kan mungkin kan kalau ini kan lebih ke kayak dekorasi ya, kayak Iya. pun itu dia kayak dekorasi kayak untuk hotel atau apa, ini biasanya tuh permintaannya dari sektor apa aja Pak? Kalau sekarang itu buat ngemas apa itu, ada makanan terus itu Mas. Oh, mau lebaran parcel. buat parcel seperti itu. Ya, itu dadakan banyak yang minta ke sini kemarin, tapi mungkin karena bahan bakunya nggak ada Pak ya, cari di sana nggak ada, cari di sana nggak ada, terus akhirnya ini ke sini banyak, tapi saya masih kewalahan juga bahan bakunya juga. Itu penjualannya itu Pak, misalnya kebanyakan online atau langsung ke sini? Ada yang online, ada yang langsung ke sini. Kalau online ada ini Pak tokonya? Kalau saya nganu sekarang kalau mau langsung
nganu itu nggak berani karena yang beli di sini itu jualan. Awal pertama mau gitu loh. Tapi waduh, yang akhirnya kebanyakan yang beli di sini itu dijual lagi. Nah, kalau saya buka sendiri, nah nanti nganu apa? Nanti marah-marah yang pembeli. Kecuali yang udah lama dulu, yang udah lama dari jauh dari mana? Ada yang dari Kalimantan, ada dari Jakarta. Nah, itu tetap aku layani kan ini udah sebelum mereka masuk ke tempat saya mereka udah layanan sama saya. Pak, kalau ini distribusinya kemana aja? Paling jauh. Toko lain kesini sengaja gitu atau bapak yang ke toko Ngirim-ngirimnya gitu. Oh, nganu ada yang ke sini langsung, tapi setelah ke sini disuruh ngirim ke tempatnya gitu. Kalau di Jogja itu ya seperti Joli, terus Kado Kita, Joli toko Joli. ya Joli, Kado Kita, terus itu loh, yang dekat anu, dekat Toko Mas itu namanya apa itu? daerah mana Pak? Ya Malioboro, belakang Malioboro itu. Beringharjo ke utara itu loh, ada. Ini yang Hamzah. seharusnya bukan yang Bukan. ini po. Yang aku bilang ke kamu itu loh. Ada toko besar yang ada perabotan rumah tangga Iya, macam-macam nganu kan. perabotan rumah tangga sama nganu Kayak Pamela seperti gitu, punya seperti Joli itu loh. Iya. Nah, seperti Narwas itu barang itu loh. Kayaknya pernah. Kalau Ada tapi lupa aku. kalau paling jauh tuh kemana Pak? Iya. Paling jauh Kalimantan, Bali, Sumatera sama. Nah, cuma itu. Jadi udah Kebanyakan. banyak ya Pak kerjasamanya ya? Iya, Keluar negeri gitu Pak. Kan kalau misalkan di sini kan paling deket Singapura dari Iya. Batam gitu. Pernah. Belanda, tapi Belanda. orangnya ke sini sendiri. Oh. Turis. Ke sini sendiri, bahasa Indonesia udah lancar. Oh. Bule udah lancar jadi Iya. sana. Nah itu tuh Bule apa? Belandanya tahu dari mana? Itu tahu dari mana? Nah, dulu kuliah di Jogja kok. Oh, mahasiswa Jogja. Kuliah di Jogja, jadi di sini udah Keliling. orangnya bule tapi bahasa Indonesianya udah lancar. Berarti mungkin tuh mudik buat oleh-oleh gitu ya. Tapi nganu rutin. Rutin sini? Oh. Rutin. Oh, berarti dijual lagi. Iya, dijual Iya, lagi. dijual lagi Dijual yang di Belanda. terordernya banyak. Tapi rutin setiap tahun itu mungkin 3 sampai 4 kali. Tapi harganya ya masih mending yang lokalan sini. Iya, jelas. Kalau pengiriman keluar pulau tuh gimana Pak? Lewat ekspedisi ya? Lewat ekspedisi kalau saya. Pengemasannya itu Pak, ini kan Pengemasannya cuma pakai ini kan apa ini? Lembaran kardus ini di packing pakai ini Pak. Oh, ini ada yang jual kayak gini Pak? Ada itu bekas itu tapi Bekas. iya, Tapi kayak baru gitu. kayak baru. Itu sih bagus. Bekasnya anu apa itu? Kerat minuman Sprite. Iya. Berarti belinya di pabrik Enggak. di mana Pak? Saya cuma- Dianterin. Diantri sampai sini. Namanya punya nganu mungkin orang ngambil di pabrik terus iya. dijual lagi gitu. Ngumpulin. Cuman ini Pak untuk dari awal dapat enceng gondok tuh produksinya tuh tahapnya apa aja sih Pak produksi? Tahapnya, kalau tahapnya dari enceng basah atau gimana? Enceng kering. Kalau untuk ini dari basah atau kering atau dua-duanya? Kalau pas sulit kemarin aku ambil basah pernah, tapi kalau sekarang saya mending ngambil kering di Kering, ya? ngambil basah harus ke Ambaromo jauh. Kalau dari kering itu gimana? Dari kering ya enceng kering tergantung mau hanya model yang langsung seperti ini atau yang pakai pletesan. Yang kalau yang pletesan dulu ya. Yang model pletesan Letesan. yang kotak tadi. Yang seperti ini, yang bawahnya pakai ini. Triplet. Nah, ini enceng pilih yang agak rata sama ini loh, biar Lebarnya ya. biar lebarnya nanti bisa agak kotak-kotak. Terus dipipihkan pakai Dipres ya. Press itu dipres, setelah dipres baru dianyam. Setelah anyam
terus menyiapkan potongan yang seperti buat anyam ini, potongannya seperti ini. Ada ini. Raganya. Ya ini cuma gini. Nah ini nyiapkan untuk yang untuk nanti dipotong ini, nah, potong seperti ini. Nah, buat tajur anyam yang anyaman ini. Setelah anyam ini selesai sampai atas ini, nah, setelah persiapannya sudah selesai baru proses penganyaman. Nah ini ya ini tadi dari melihat ngelesi ini loh dipipihkan, terus dianyam anyaman dasaran, terus membuat awalan anyaman menyiapkan yang ini. Setelah menyiapkan yang ini nganyam yang anyaman kipas ini sampai akhir. Setelah akhir cuma proses penyumpetan. Nah disumpet pakai alat itu jarum itu. Berarti ini tuh nyambung ke atas ini Pak nggih. Kan ini udah selesai bulat nih, berarti langsung ke atas ini ya. Ke atas ini langsung naik ke atas. Jadi Niki naik mungkin nek umpamane niki kurang panjang saged disambung. Oh, disambung gitu. Mangke disumpet sumpetane ngeten iki nah. Jadi ini kita ini ditarik set niki pun dadi. Kirain pakai benang, Pak. berarti ini enggak bakal jebol berarti itu ya kan. Enggak bakal ambles. Terus nek pun selesai penganyaman lagi proses pengeliman. Nah niki langsung dicelup lem kados ten nika. Ya sik nika dilem nggih dijemur terus dibersihkan nggih ten nika dibersihkan terus kering dijemur dikering terus di akrilik niki jadi mangke dijemur malih terus di melamin niku pun prosesnya pun dados. Ngelemnya itu berarti dicelupin Pak. Nggih dicelup mboten dikuas enten. Nek dicelup niku nek dikuas jan ngirit ning prosesnya dangu. Terus namung kengenge bagian luar. Bagian luar dalem mboten kenging dari sini mangke namung luar tok. Ini nek dicelup ngeten iki dicelup ini sampai dalam. Berarti lem itu lem yang fog putih itu Pak. Nggih, lem fog putih. lihat kan sempat nggih niku lem fog putih terus ngobati nggih dicelup malih. Dicelup pun garing dan ini napa dicelup dua kali obat HCl nggih obat dua nggih hidrogen peroksida kali anu niku lho. Damel napa Pak obat? Nggih ngresiki niki lho. Ngresiki kotoran wonten tadi wonten jamur wonten macam-macam niku diresiki nggih hidrogen peroksida kali HCl. Itu yang hitam-hitam ini ya Pak? Nggih. Kasih obat juga ternyata. Nggih, njur mangke dicuci ten kali teles malih. Setelah teles niku dikeringkan dijemur kering dicelup ngangge anti jamur kalih akrilik niku jemur malih. Lah niku sik beda kalih yang lain niku ten niku prosesnya niku lah nggih. Kering basah. Kering basah. Berarti kalau musim penghujan tuh susah banget ya Pak? Lah nggih susah nggih. Ning sanajan udan tak terus tetep wonten nganu, wonten panas rak kita cedilit. Emangnya begitu panas dileretke mangke udan angkat malih. Untuk akriliknya tuh apa aja Pak? Nah akrilik namung nggih niku akrilik dicampur kalih namung kalih toyo. Toyo kalih anti jamur namung niku tok. Makanya pernis atau mboten niku neng ibaratnya ten iki nek akrilik kene iki sik sae niku nganu pun mangke tambah mengkilap kalih nganu ngekei lapisan ngeletke nganu anti jamur niku lho. Anti jamur rak niku mangke niki saged kenceng atos. Niku dadine nutup pori-pori niki, nutup pori-pori sik ten nggen enceng niku saged ketutup kalih anti jamur saged campur ten niku rak dadi sisi ten iki. Lengket ten iki akhirnya niki rada tahan lama. Nggih. Berarti dicat. Ya niku namung dicat niku. Yang cairan tuh akrilik namanya Pak ya. Nggih niku. Coklat niku akrilik. Sik petak niki. Petak nang niku. Oh, nggih. Ini kan karyawannya banyak Pak ya. Itu kalau keseluruhan berapa Pak karyawan? Nek niki 10
Kali saya tonton juga sini 16 nih gandeng ring betul bahan baku. Ini kalau si 6 kalau kan belum diriin. Mergane si 6 niku khusus nganyam di uyaan dah betul bahan baku dah nganyam napa. Nah si tonton tak nganu finishing si 6 niku nganyam. Ini sebenarnya punya bapak ya? Mboten nek sik iki sik gen kula sik niku. Sik riko mlebu cerak warung. Nggih. Kan sebelah iki enten juga kan bahan iki kan. Nggih, nek iki ngene kula njur sik wetane niku ngene dari ati. Nah, karyawan iki niku saking warga sekitar iki mawon apa enten saking luar, Pak? Nggih wonten sebagian sing kathah warga iki sik luar nggih wonten sik luar. Nggih, wonten niku Mas Tian niku ngono sari kan Mbak Siti mungkin cerak pantai. Gede lumayan. Nggih. Riyen iki tawang mangun apa wonten kira napa? Yang tawang mangu Nggih, niku malah mau sregep banget ning dijak Pak Dine ten Selamat sini mau ya. Di tawamu mriki Nggih. jauh banget Nek ya. tak nganu napa nginep teng ngene lho. Oh, nyari mriki. Nggih. Kali Mas Rian barang nang iki lho. Untuk keuangannya Pak itu udah ada laporan keuangan gitu nggak Pak? Laporan keuangan Laporan keuangan apa ya dari pemasukan pengeluarannya. belum bentuk ini itu. Akhirnya Udah ya. Garwane, Pak. ya itu belum betul Wah, kan kan, yang penting nganu jalan ke Yang situ penting lah. dari modal aja gitu Pak. Nggih, lu gak ada perkiraan nek rugi otomatis lo betul otomatis mandeket wingi-wingi berarti jalan kula nganu tetep untung. Lanjut lagi untung. Untuk sistem pembayarnya itu gimana Pak? Kenapa? Udah pakai Transfer ya. kris transfer ya gitu. Transfer lebih rata-rata. Nggih, wonten cek cash nek kados mriki kaya Pak Lili sing Bringarjo niku malah go cash. Nek kados ngene kok joli kadang cash, kadang transfer. Kalau untuk ini Pak, harga yang datang ke sini langsung sama yang Diantar. misalnya datang ke sini tapi dia cuma beli 1-2 gitu. Kadang orang kan pengen datang ke sini juga pengen beli 1-2 gitu sama yang beli secara kulakan gitu. Seller Nggih, ya? nah niku Bedanya. gantung anu 1-2-nya niku pengen dheweke niku pengen jualan yen mangke iso dadi gede napa 1-2-nya dienggo kiambak. Nek 1-2-nya niku dienggo kiambak niku otomatis kula nganu kula harga beda. Ini nek dheweke niku mergane riyen niku sik ten iki sing gede-gede dadi order kene uyen yang menggo cilik iki tak apa-apa kowe atur ngene kok tak nyerojoki iso dadi gede order oke aku mangke tak akhire tenggen kula order kata jana-jan cilik mboten napa-napa kula bantu kula anu bangun ben iso mangke gede nek gede tak order kula ya melu gede Asal order dari iki ya. nggih nah nggih. Kalau pemasarannya itu Pak, ada nggak kayak promosi di media sosial atau datang ke sini? Riyen kula ya pun udah dipromosike nganu napa tiang-tiang sik do mriki ada sik kuliah oh di promosike niku cak niki pun kula pun mboten padha di anu niku udah di pendetik kados napa kados joli kados anu barang niku nek kula promosi dhewe mangke kula ewuh dhewe rasane nggih awal pertamane riyen sik sak derenge wong do ngerti niku lha niku nganu jen promosi ning sakniki arep kula nganokke niku kula kono yo adol yo wis promosake kono kae mosok aku arep promosake dadi jaingane model juga cendiki kados Novita Craft niku ra Novita Craft ra nggih mendhet mriki nek mangke tak dadi nek kula promosake dhewe ra dadi jaingane niku padahal juga barang enten mriki. Nggak promosi malah ya Pak. Lah nggih, nek namung awal pertamane riyen ndek sak derenge niku kula nggih. Nek san begitu ajeng kula terus kene niku kono ya adol di ngono mosok aku promosi dadi saingane sik anu. Barang ki olah keruh nggih. Udah sih. Ya Pak, mungkin sekian pertanyaan dari kami. Nggih. Terima kasih sudah memberikan ilmu, kemudian kesempatan juganya. Nggih. Ya udah. Sekian, terima kasih Pak. Nggih, sami-sami. Tutup. Dadah.